Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan video kali ini tetap kita akan berbincang-bincang tentang spiritual murni, bukan pengembangan diri, bukan motivasi, tapi ilmu spiritual murni ya, dimana dalam ilmu spiritual murni itu yang ditonjolkan adalah surrendernya, bukan actionnya, tapi surrendernya, tapi let go-nya. Ya, kita akan belajar lebih dalam apa bisa sih kalau kita eh, mempelajari dunia spiritual ini bisa membuat hidup kita jadi lebih baik. Apa iya? Ya, mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Kalau video pertama kita sudah membahas tentang dunia dalam dan dunia luar, video yang kedua kita sudah membahas tentang who am I, dan sekarang video yang ketiga kita tidak mau satu hal yang terlalu teknis, ya kita geser ke sini. Oke, dan kita akan memulai video ketiga ini dengan sebuah cerita, ya. Nah, suatu hari ada guru bersama dengan muridnya lagi pergi ke atas gunung, ya. Lalu kemudian pada saat itu cuacanya lagi mendung, ya. Jadi tidak lagi bersinar cerah. Lalu kemudian guru berkata kepada muridnya, bertanya kepada muridnya dan mengatakan bertanya seperti ini. Kamu lihat sekarang ini mendung kan? Ya, betul mendung. Hanya mataharinya ada nggak? Oh, tentu ada guru. Ya, perhatikan. Mataharinya ada. Yes, ada. Kalau saya gambar seperti ini ya. Yang namanya matahari itu, ya matahari akan selalu ada. Ya, meskipun kita di sini sebagai pengamatnya, ya di sini kita mengamatnya, sekarang lagi merasakan mendung. Nah, mendung. Kalau kita lihat, awannya mendung. Dikatakan mendung, kenapa? Karena ada awan yang menghalangi pandangan kita, ya. Ya, gambar saya jelek. Ini cuma buat ilustrasi aja, ya. Nah, kita lihat di sini sekarang, perhatikan di sini kita sebagai pengamatnya di sini kita bilang bahwa sekarang lagi mendung. Pertanyaannya sekarang, oke, sekarang lagi mendung, apakah terus kemudian mataharinya nggak ada? Oh enggak, mataharinya tetap ada. Cuman sekarang lagi terhalang oleh awan. Ya. Nah, dari sini kemudian guru memberikan sebuah pembelajaran bahwa sebenarnya di dalam hidup kita pun juga sama. Ya, dalam hidup kita pun juga sama. Jadi yang disebut dengan cerah ataupun mendung, ya ini adalah mood kita, betul? Mood kita di sini, ya. Kemudian yang disebut dengan awan adalah, yes, Anda benar sekali, adalah pikiran kita. Yang disebut dengan matahari, ya matahari inilah inner peace kita, ya banyak istilahnya inner peace, ya bisa juga kita sebut ini sebagai Shakti, inner peace, terus macam-macam lah, ya ini higher self misalkan, higher self, higher emotion, higher self misalkan, higher mind, Anda boleh sebut itu. Nah, jadi sebenarnya dari sini kita melihat bahwa ketika kita merasakan mendung, ketika kita merasakan mood yang negatif, jadi mendung itu identik dengan mood yang negatif, ya. Ketika kita merasakan mood yang lagi jelek, ketika kita lagi kesel, ketika kita lagi emosi, ketika kita lagi jengkel, ketika kita lagi putus asa, ya, pertanyaannya sederhana, apakah inner peace kita atau kebahagiaan kita itu tetap ada apa enggak dalam diri kita? Dimana di dalam diri, of course, ya. Jawabannya adalah yes. Inner peace kita itu tetap ada. Cuman saat ini kita tidak bisa mengakses. Kenapa? Karena sekarang kita lagi tertutup awan yang dinamakan oleh pikiran. Jadi awan ini adalah pikiran yang menutupi inner peace kita. Sehingga seolah-olah sepertinya tidak ada. Sama seperti gini. Ketika mendung, kita melihat mendung seolah-olah seperti matahari tidak ada. Padahal matahari itu ada di balik awan. Betul? Sama juga ketika Anda sekarang lagi bad mood, ya bad mood.
Itu kenapa Anda bisa merasakan bad mood? Karena Anda terdisconnect ya, atau terdisconnect sementara karena terhalang, ada hambatan, ada halangan. Sehingga Anda disconnect dengan diri Anda sejati ini yang disebut dengan inner peace ini, higher self ini, sehingga sekarang Anda merasakan bad mood. Nah, apa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah pikiran. Benar juga, masuk akal. Karena pikiran kita ini membuat kita ini seolah-olah seperti mengalami hal itu, seolah-olah seperti itu real. Ya, jadi kalau ketika kita lagi kesel, kita berpikir seolah-olah seperti yang lagi kesel itu adalah kita. Gimana menjelaskannya ya? Jadi pikiran ini bisa melakukan suatu hal yang tricky sehingga kita berpikir, oh, konsep tentang realitasnya berubah. Nah, itu mungkin lebih tepatnya ya. Dengan pikiran ini membuat kita ini realitas kita itu berubah. Kita berpikir apa yang nggak real jadi real, apa yang benar-benar real mendadak jadi nggak real. Ya, contoh misalkan ketika ada orang menghina kita, misalkan oh, nama saya Irwan, oke, lalu kemudian saya bilang, ada orang bilang, Irwan, kamu goblok sekali, lalu kemudian saya jadi bad mood. Nah, saya merasa berpikir seolah-olah seperti saya adalah Irwan ini adalah saya, padahal Irwan ini adalah sebenarnya kalau kita mau dalemin seperti kita sudah belajar di Who Am I kemarin, apakah ketika saya tanya Who Am I, tanya pada diri saya sendiri, apakah jawaban saya adalah Irwan? Ya, kalau iya jawabannya adalah ini masih kurang dalam. Kenapa? Karena Irwan bisa hilang anytime. Saya bisa ganti nama. Dan ketika saya ganti nama, saya tidak lagi mengakui nama saya Irwan, maka mendadak ketika ada orang bilang Irwan goblok, ya saya juga nggak akan terpengaruh. Ya, itu nomor satu. Nomor dua, orang yang namanya Irwan ada banyak. Kenapa kenapa saya merasa bahwa nama saya adalah Irwan? Kenapa saya mesti marah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Irwan ini goblok, Irwan ini orang jahat misalnya. Nah, sehingga kalau kita mau dalemin dengan pertanyaan Who am I ini, kita mencari who we really are, siapa kita sebenarnya, nyambung dengan yang kedua kemarin, bahwa sebenarnya ada satu jalan untuk mengkonekkan kembali kita dengan inner peace kita. Karena ketika kita merenungkan pertanyaan itu, maka otomatis segala sesuatu yang ada dalam pikiran ini pelan-pelan mulai tersingkir. Karena apa? Yang ada dalam pikiran ya anak saya ya Irwan. Ya saya ya pemilik mobil ini, saya pemilik rumah ini, saya pemilik buku ini, saya pemilik ilmu ini. Ya, pikiran saya ketika mendominasi ini ya, mengatakan bahwa ya benar, ya kamu ya Irwan. Yang salah di mana? Nggak ada yang salah. Tapi ketika kita mau mendalami lebih dalam lagi, kita melihat segala satu yang tidak absolut berarti bukan diri saya sejati. Juga saya mau cari lagi, mau gali lagi. Maka semakin Anda menggali, maka semakin Anda kembali terkoneksi dengan your higher self lagi. Sehingga ketika Anda bisa kembali terkoneksi lagi, maka apa yang terjadi? Kalau awannya ini hilang, ya mendadak hilang, pikiran kita mulai mereda, ya awan kita hilang, mungkin cuma tinggal segini aja. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang Anda bisa merasakan real happiness. Ya, Anda bisa merasakan inner peace dari dalam. Sekarang Anda bisa keluar kebahagiaan itu dari dalam, ya, bukan dari pikiran. Apa bedanya bahagia yang keluar dari dalam dengan bahagia yang keluar dari pikiran? Bahagia yang keluar dari pikiran, mari kita lihat sifat dari pikiran dulu. Ketika kalau kita pelajarin pikiran kita ini sebenarnya fungsinya adalah untuk judgment, untuk analisa. Ya namanya menganalisa ya pasti ada judgment, betul? Namanya menganalisa. Ya ini ada sifat dasar dari pikiran. Nggak apa-apa, ini good. Nggak bilang ini jelek, enggak. Ya, satu lagi pikiran adalah kita harus ya, sifat dari pikiran adalah conditional. Jadi segala sesuatu itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ini adalah pikiran. Ya. Karena itu kita menganalisa kita perlu apa? Perlu alasan.
Kita perlu proof. Kita perlu bukti. Kalau Anda berurusan dengan pikiran, kasih reason, kasih bukti. Gak ada alasannya, gak ada buktinya, ya gak akan bisa. Pikiran gak akan mau menyerah. Yang bagi dunia pikiran gak bisa. Nah, inilah yang terjadi pada diri kita kalau kita sekarang menggantungkan menggantungkan akses pada higher self kita bergantung kepada pikiran. Jadi kalau sekarang kita tergantung pikiran di sini, ya. Jadi kalau sekarang kita menggunakan higher self di sini dan ini tergantung pada pikiran kita, maka yang terjadi adalah kebahagiaan Anda akan bersyarat. Kebahagiaan Anda harus punya alasan. Kenapa saya harus bahagia? Ayo kasih saya alasan. Kasih saya alasan kenapa saya harus bahagia. Ya, kenapa? Kalau bahagianya tanpa syarat, gak masuk akal. Gak mungkin, Pak, ini, Pak. Gak mungkin. Oke, jadi harus ada syaratnya kalau Anda menggunakan pikiran. Jadi kalau kita mau ngedil dengan pikiran, tertutup ya. Oke, ya, sorry tadi baru terputus. Saya ulangi lagi. Nah, kalau sekarang kita mengandalkan pikiran untuk mengakses sakti kita itu, ya, misalkan kita mengandalkan pikiran gini, maka sekarang kita harus ngedil dengan pikiran itu. Jadi kita memberikan apa yang pikiran mau, baru kemudian pikiran akan membuka. Jadi bisa nggak kita mengakses ini? Ya, perhatikan. Bisa nggak kita mengakses sakti kita ini dengan menggunakan pikiran? Jawabannya adalah bisa. Bisa. Nah, tuh pikiran mau membuka diri, dia bisa. Ya, sehingga Anda akan bisa merasakan kebahagiaan ini dengan catatan Anda memenuhi apa yang pikiran mau. Perhatikan, karena pikiran ini adalah conditional. Pikiran ini judgment. Pikiran ini butuh analisa untuk bisa membuka diri. Jadi kalau Anda mau meyakinkan melewati jalur satu, yaitu dengan Anda meyakinkan pikiran, maka ya inilah yang terjadi. Anda harus melakukan sesuatu dulu. Do something dulu. Ya, penuhi persyaratan dulu, baru kemudian Anda bahagia. Contoh. Pak, saya nih bisa bahagia kalau, nah perhatikan ada kata kalau, berarti kalau ada kalaunya berarti ada persyaratannya, betul? Ya, ketika Anda mengatakan saya akan bahagia kalau, berarti rute yang dilewatin adalah rute dari pikiran. Ya, rute dari pikiran. Anda bisa bahagia lewat pikiran? Bisa, bukan nggak bisa, bisa. Ya, inilah skemanya, yaitu Anda menjadi bahagia dengan cara melalui rute pikiran. Ya, saya akan bahagia kalau utang-utang saya lunas. Maka saya bahagia. Ya, maka kita bekerja keras, banting tulang setiap hari untuk membuat utang kita jadi lunas. Dan mungkin kita lagi beruntung, ya, ternyata benar utangnya lunas. Nah, begitu utangnya lunas, maka apa terjadi? Anda akan bahagia. Betul. Ya, ini awalnya, ya. Jadi kalau saya gambar lagi nih ya, awalnya seperti ini. Ya, ini awannya, sehingga Anda akan keblok aksesnya, nggak bisa menembus. Sehingga Anda akan bad mood terus, Anda merasakan hal negatif. Pokoknya saya sebelum tercapai impian saya, Pak. Pokoknya sebelum utang saya lunas, saya nggak akan bahagia. Saya nggak bisa bahagia. Pokoknya saya mau kerja terus, nggak bisa ketawa. Ya, pokoknya saya mau serius terus sampai utang saya lunas. Ya, nah, misalkan benar nih, ya, misalkan benar ternyata agak beruntung ya. Nah, tiba-tiba utangnya beneran lunas, maka apa yang terjadi? Yang terjadi pikiran akan membuka diri, ya, sehingga cahaya ini akan masuk dan Anda akan terkoneksi dengan sakti Anda sementara. Ya, terkoneksi. Ya, terkoneksi sementara. Ya, tetapi ingat, karena koneksi Anda melalui pikiran, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ini juga temporary, karena pikiran juga cepat bosan. Oke? Ya, jadi pikiran itu always want more. Lah, nih ya, satu lagi sebenarnya. Jadi pikiran ini, ya, setelah utang kita sudah lunas, oke, kita happy, ya oke, 1 hari, 2 hari, 5 hari, 1 minggu, lama-lama mulai sebulan, oh benar juga, bosen juga ya. Wah, kita lihat tetangga kita kok lebih kaya daripada kita ya. Dia bisa, tabungannya bisa miliar-miliar, bisa ke luar negeri, bisa beli handphone bagus, kok kita cuma lunas utang aja tapi hidup kita kurang bagus. Wah, kita harus nambah nih. Ya, kita harus punya impian baru nih, apalagi, what next? Apalagi. Sehingga, dan itu mendapatkan apa? Mendapatkan perhatian dari kita, ya, sehingga kita benar merasa boring, dan lama-lama benar juga. Ketika pikiran kita kasih perhatian, pikiran kita pikirkan,
maka pikiran akan menciptakan pikiran baru, menciptakan pikiran baru, menciptakan pikiran baru, menciptakan pikiran baru, yang lama-lama akan ngeblok ini lagi. Ngeblok ini lagi. Kenapa? Karena sekarang kita udah bosen. Ya, kita udah bosen. Artinya kita ya udah boring lah ya. Coba tanya begitu-begitu aja. Sehingga ayo kita sedih lagi, ayo kita menderita lagi, ya sehingga nanti kita buat tantangan baru lagi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sekarang kita terputus koneksinya lagi dengan. Nah, pada kondisi seperti ini, orang akan berpikir seperti ini. Memang kita hidup di dunia ini tujuannya untuk menderita. Ya, kenapa? Karena sebenarnya, kalau Anda lihat di sini konsepnya, sebenarnya yang membuat menderita adalah diri Anda sendiri. Kenapa begitu? Karena Anda terlalu fokus pada pikiran Anda sendiri. Pikiran, ketika Anda fokus, ketika Anda kasih perhatian, maka apa yang terjadi? Dia akan menciptakan pikiran baru terus seperti itu. Dan akibatnya pikirannya akan menjadi semakin tebal, menghalangi Anda menuju ke diri sejati Anda. Ya, jadi pahami ya. Ya, coba Anda kalau lihat orang yang punya problem, ya, dia ngomong itu terus, ngomongin problemnya terus. Ya, dia merasa seperti orang paling menderita sedunia, dia merasa bangga dengan penderitaannya, bahkan dia merasa penderitaan itu adalah jati dirinya. Sehingga dia tuh merasa bahwa kalau tidak menderita tuh aneh. Nah, inilah sebabnya. Jadi, lebih gampang untuk menderita di dunia ini. Saya ulang lagi, di dunia ini, dalam hidup ini, lebih gampang untuk menderita. Karena menderita itu tidak perlu effort. Cukup Anda perhatikan pikiran, lalu kemudian Anda larut dalam pikiran, identified with it, ya, maka apa yang terjadi? Hidup Anda dijamin makin menderita. Ya, bagaimana cara membuat hidup paling menderita? Gampang, tolaklah semua. Nah, itu dia ya. Jadi pikiran ini semakin ruwet ya, semakin ruwet, jadi semakin banyak buah pikiran kalau semakin banyak hal yang Anda tolak. Saya nggak suka ini Pak, saya nggak suka ini, nggak suka ini, nggak suka ini, saya nggak mau, nggak suka, nggak suka. Maka akibatnya Anda akan menjadi semakin ruwet hidupnya, ya, semakin ruwet dan semakin susah untuk bahagia. Coba deh percaya. Ya, inilah dasar konsep berpikir yang namanya surrender. Karena itu di dalam spiritual itu ada sebuah konsep namanya surrender. Surrender itu berarti menerima apa adanya. It is as it is. Ya, kalau memang saya lagi bersedih sekarang, saya mengamati kesedihan itu, saya menerima kesedihan itu, dan saya mengamati diri saya sedang mengalami kesedihan. Nah, itu teorinya, itu idealnya seperti itu. Tetapi sekali lagi, kalimat saya yang pertama adalah jauh lebih gampang untuk menderita daripada bahagia. Kenapa? Karena menderita tidak perlu effort yang besar. Karena pada dasarnya cukup kasih perhatian ke pikiran. Berikan pikiran Anda atensi sebanyak-banyaknya, biarkan dia menciptakan buah pikiran yang makin banyak lagi. Semakin banyak buah pikiran, maka semakin banyak analisa ya yang dilakukan, semakin tumbuh buah pikiran lagi, semakin banyak judgment, semakin banyak penolakan, semakin banyak persyaratan, dijamin hidup Anda pasti menderita, pasti. Ya, karena itu kalau Anda tahu dasar teorinya, ya itu kita belajar spiritual. Kalau ditanyain, kenapa Anda mesti lihat video ini? Kenapa kita mesti belajar ilmu tentang spiritual seperti ini? Tujuannya kan cuma satu, karena kita ingin merasakan kebahagiaan. Karena untuk merasakan kebahagiaan, Anda perlu tercerahkan dulu. Ya, perlu tercerahkan dulu. Sementara untuk merasakan penderitaan, Anda nggak perlu ngapa-ngapain juga menderita. Otomatis menderita. Kenapa? Ya itu tadi, karena sekarang Anda dikendalikan oleh pikiran, cukup kasih Anda pikiran Anda tuh kasih porsi lagi, kasih atensi lagi yang sebanyak-banyaknya, supaya pikiran Anda semakin kuat, semakin melakukan analisa, semakin banyak judgment, semakin banyak conditional. Ruwet. Ya. Oke, seru kan? Ya. Nanti kita akan sambung lagi, ya ini kan cuma intro-intro aja supaya teman-teman pemanasan aja di dunia spiritual. supaya menjadi semakin jelas ya. Tadi kita juga sudah membahas tentang surrender ya. Ya, surrender. Kita juga membahas tentang let go ya. Letting go. Ya, nanti kita akan bahas kelanjutannya. Saya tulis dulu, papan tulis ini nggak akan saya hapus. Nanti kita akan lanjut lagi. Paling tidak sekarang dalam video ini Anda tahu bahwa sebenarnya matahari atau sakti, inner peace, higher self itu sudah ada. Ya, ketika Anda sekarang lagi mendung, ketika Anda sekarang lagi bad mood, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah kebahagiaan itu ada di dalam diri? Pertanyaan kedua adalah,
Kalau kebahagiaan itu sudah ada, kenapa saya tidak bisa mengaksesnya sekarang? Nah, tanyakan itu, tentu saja pertanyaan itu butuh perenungan, ya. Ini bukan matematika, butuh perenungan. Dan ketika Anda menanyakan itu, maka Anda akan menemukan kebahagiaan itu. Cobalah. Ya, ini ada sebuah tips, sebuah trik, sebuah rahasia yang mungkin tidak semua orang tahu, ya. Tapi layak Anda coba, jangan rasa percaya, cobalah. Ketika sekarang Anda merasa lagi down, ketika Anda sekarang merasa lagi stres, lagi depresi, duduk diam, lalu kemudian pegang tangan Anda ke jantung Anda, tutup mata, lalu kemudian bertanyalah kepada dalam diri ini, apakah kebahagiaan ini ada di dalam diri saya? Ya, pertanyaan nomor 2 adalah, kalau kebahagiaan ini ada, kenapa saat ini saya tidak bisa mengakses kebahagiaan itu? Boom. Ya, lakukan itu. Saya tunggu sharing-sharingnya. Perhatikan nanti apa yang akan terjadi dalam hidup Anda. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis 20 menit. Sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you. I love you all. Bye.